Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah mahkota kemuliaan bagi yang memimpin dengan teladan tanpa harus memerintah. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GBIP hari ini adalah dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, mari kita bayangkan gereja mula-mula di abad pertama. Mereka hidup di bawah tekanan penganiayaan Romawi. Para pemimpin gereja bukan hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga tekanan untuk memimpin seperti penguasa dunia, keras, dominan, dan hanya mengejar keuntungan pribadi. Dalam situasi genting itu, Petrus menulis kepada para penatua. Ia tahu betul rasa takut, rasa bersalah, dan kegagalan sebagai seorang pemimpin, karena ia sendiri pernah menyangkal Yesus. Tapi setelah dipulihkan, ia belajar satu hal, bahwa kepemimpinan sejati lahir dari kerendahan hati. Karena itu ia berkata, "Gembalakanlah kawanan domba Allah, bukan dengan paksa, tapi dengan rela hati. Bukan karena mencari keuntungan, melainkan dengan kerelaan. Bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai teladan." Ini bukan sekedar teori. Ini adalah pelajaran hidup dari Petrus yang pernah gagal, lalu dipulihkan untuk menggembalakan dengan kasih. Hari ini, tantangan serupa itu masih ada. Banyak pemimpin, baik di gereja, di keluarga, atau di komunitas orang percaya, lebih suka dihormati daripada memberi teladan. Ada pendeta yang memanfaatkan jemaat untuk ambisi pribadi. Atau orang tua yang mendidik dengan teriakan agar dipatuhi, bukan dengan contoh yang disertai penjelasan seperlunya. Atau sebagai pemimpin kelompok yang lebih senang mengoreksi daripada melayani. Tapi Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi bos. Dia memanggil kita untuk menjadi pemimpin model seorang gembala. Lihatlah Yesus. Dia raja segala raja, tapi memberi contoh dengan membasuh kaki muridnya. Dia punya segala otoritas, tapi justru berkata, barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan bagi yang dipimpinnya. Kepemimpinannya bukan tentang posisi, tapi tentang pengorbanan. Inilah model yang banyak hilang di gereja masa kini. Kita terlalu sibuk membangun program, tapi melupakan pembangunan karakter. Kita mau punya gereja besar, tapi lupa bahwa yang Tuhan cari adalah hati yang setia dan cara hidup yang mencerminkannya. Pertanyaannya untuk kita, apakah orang-orang yang kita pimpin melihat Yesus lewat hidup kita? Apakah mereka merasa disayangi atau dikendalikan? Mari kita jujur. Banyak dari kita yang memimpin dengan ego, bukan dengan hati yang melayani. Kita kecewa jika tidak dipuji, kita marah saat tidak dihormati. Tapi Petrus mengingatkan, ketika Sang Gembala Agung datang, Dia akan menganugerahkan mahkota kemuliaan. Mahkota itu bukan untuk yang keras kepala atau haus kuasa, tapi untuk mereka yang dengan setia menjadi teladan, meski tidak viral di media sosial, tidak populer, tapi setia mengembalakan seperti Yesus. Hari ini mari akui dengan rendah hati,
Tuhan, aku sering ingin jadi pemimpin besar, bukan pelayan yang setia. Ubahlah hatiku, ajari aku memimpin seperti Engkau memimpin, dengan kasih, kerendahan hati, dan keteladanan. Aku mau memimpin dengan kasih, bukan kuasa. Aku mau menjadi teladan, bukan hanya memberi perintah. Aku percaya upahku datang darimu, bukan dari pujian manusia. Tuhan, ajari aku memimpin sepertimu, bukan dengan kuasa, tapi dengan hati seorang hamba. Mari kita ucapkan bersama mantra iman ini. Aku mau memimpin dengan kasih, bukan kuasa. Aku mau menjadi teladan, bukan hanya memberi perintah. Aku percaya upahku datang darimu, bukan dari pujian manusia. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa yang kita nyanyikan. Tuhan, ajari aku memimpin sepertimu, bukan dengan kuasa, tapi dengan hati seorang hamba. Di dunia yang mengejar pangkat dan jabatan, Tuhan panggil aku untuk jadi pelayan. Bukan dengan paksa, tapi dengan kasih. Bukan dengan sombong, tapi dengan rendah hati. Mahkota kemuliaan bagi yang setia, bagi yang memimpin dengan hati sepertimu. Ku tak mau cari pujian sementara, tapi hidup jadi teladan bagi dunia. Saat lelah dan ingin menyerah, ingatkan aku pada salibmu. Bukan untuk dihormati, tapi untuk memberi hidupku persembahan yang menyenangkanmu. Mahkota kemuliaan bagi yang setia, bagi yang memimpin dengan hati sepertimu. Ku tak mau cari pujian sementara, tapi hidup jadi teladan bagi dunia. Jadikan cerminanmu di rumah, di gereja, setiap langkahku, agar mereka lihat Kristus hidup dalamku. Bukan aku, tapi Engkau yang mereka kenal. Mahkota kemuliaan bagi yang sehat, bagi yang memimpin bila hanya tetapi Engkau mau pujian semata bagi Dia yang karena hatiku yang mahkota kemuliaan bagi yang setia, bagi yang memimpin dengan hati sepertimu. Ku damai cari pujian sementara, tapi hidup jadi teladan bagi dunia.
salib-Mu ya Tuhan. Jadikan aku teladan-Mu yang memimpin tanpa harus memerintah. Biar kasih-Mu nyata dalam tindakanku dan suara-Mu terdengar lewat hidupku. Saat dunia menuntut jabatan dan nama, ajarku bersyukur atas peran sederhana. Tak perlu sorotan atau gelar besar, asal hidupku memuliakan Tuhan yang benar. Jadikan aku teladan-Mu yang memimpin tanpa harus memerintah. Biar kasih-Mu nyata dalam tindakanku dan suara-Mu terdengar lewat hidupku. Ku serahkan lidah dan langkahku, ku kembalikan tahta kepadamu. Mahkota-Mu lebih indah dari semua, ku hanya ingin jadi hamba-Mu setia. Jadikan aku teladan-Mu yang memimpin tanpa harus memerintah. Biar kasih-Mu nyata dalam tindakanku dan suara-Mu terdengar lewat hidupku. Jadikan aku teladan-Mu yang memimpin tanpa harus memerintah. Biar kasih-Mu nyata dalam tindakanku dan suara-Mu terdengar lewat hidupku. Ya Tuhan, mahkota kemuliaan-Mu cukup bagiku, asal aku setia menggembalakan umat-Mu. Amin. Ya Tuhan, mahkota kemuliaan-Mu cukup bagiku, asal aku setia menggembalakan umat-Mu.